Pemirsa, ujian demi ujian seolah tak pernah lepas dari keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Bagaimana tidak, di tengah karirnya yang cemerlang, Ruben justru tumbang dan harus keluar masuk rumah sakit lantaran sakit yang dideritanya, sementara Sarwenda yang juga baru menjalani operasi kista juga tengah dihadapkan dengan penyakit migrain akutnya. Sementara itu, teror mistis pun masih menghantui keluarganya. Saya tetap mengalihkan kepikiran yang saya lagi jalanin aja gitu. Tapi buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih. Minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan. Ya, lebih banyak berdoa. Ada nggak Ruben Sarwenda drop? Ada. Bahkan ada titik di mana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedih gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya, dan terus ini kenapa gini ya, saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih gitu, karena saya masih dikasih kesempatan sakit, masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat, bisa segala hal yang bisa dilakukan. Tapi itu ternyata berpikiran positif dalam hidup itu membuat saya jauh lebih rileks, lebih tenang, lebih yang tidak mudah terbakar isu gitu. Oh ini kayak gini. Oh. Karena menurut saya penting untuk gue denger gitu. Ujian rupanya masih terus menerpa Ruben dan Sarwenda. Belum lama ini, Sarwenda justru sempat dibuat panik lantaran Thalia putrinya tiba-tiba sakit saat sedang dalam perjalanan. Thalia sempat mengalami mimisan hingga mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Manja banget sih, nggak bisa panas. Bukan manja, dia kalau kepanasan emang mimisan. Mau ngomong apa? Iya misalnya. Kok kepanasan aja nggak bisa, ya emang nggak bisa tuh kalau kepanasan gitu. Langsung meler darah. Lagi ya? Kok dari mulut jadinya? Hah? Serius? Bunda ih. Itu kan bisa dari mulut. Enggak, Ci. Enggak gitu, Ci. Ini panas dalam banget nih, Ci. Beneran deh, Bun. Sini, apa, Ci? Wah, Ini gimana, Bun? Ya, telepon dokter. dari tadi ayo udah Panas dalam. Jangan Ci. ditahan. ayo telepon dokter. Enggak, buat Cici bukan buat Nia. Mami tiduran, Mami kan udah nggak berdarah, makanya Mami diam. Cici tuh. Udah, nanti kebun. Ya, sebagai seorang ibu, Sarwenda tentu saja panik melihat Thalia sakit. Sarwenda pun langsung membawa putrinya itu ke rumah sakit. Ada sedikit yang yang nampaknya seperti deviasi sedikit. Deviasi apa? Deviasi itu kadang-kala untuk orang-orang normal ada yang mungkin sekatnya itu nggak lurus, benar-benar lurus, tapi ada yang berbelok. Gitu. Nah itu sebenarnya sih normal-normal aja, cuma memang itu akan bikin orang tersebut rentan terhadap mimisan. Ditambah dia ada alergi. Nah, alergi itu bikin sering iritasi, terutama di daerah dindingnya gitu. Makanya mimisan ya. Nah, Thalia mimisan kan, jadi emang dia tuh kalau udah kena panas tuh mimisan. Terus dia tuh tiap pagi, apalagi kan sekarang pandemi sebenarnya ya. Dari awal pandemi tuh aku rada parno, makanya Thalia tuh sering banget, kalau anak-anak juga sering banget swab karena Thalia itu kalau tiap bangun pagi pasti pilek. Jadi aku ya parno dong gitu. Terus akhirnya kita cek alergi. Jadi kayak ternyata Thalia tuh ada alergi. Aunya juga dicekin alerginya gitu. Jadi ya oh ternyata alerginya ini, alerginya itu gitu sih. Jadi emang mau dibilang nanti takutnya dibilangnya kenapa nggak bisa kena panas, tapi emang dia kalau kepanasan dia langsung ngucur gitu. Ya kalau soalnya panas banget dia tuh bisa langsung ngucur. Iya, dan dia nggak tahu. Jadi kayak waktu itu sempet lagi jalan-jalan main ya pluk gitu langsung kayak air deras gitu. Kita kan punya khawatir berkembangnya anak kita kan nanti dia akan ada olahraga di luar gitu,
Jadi lebih baik kita tahu dari sekarang apa yang mungkin bisa jadi hal yang Trigger terjadi ya, yang trigger terus atau mungkin yang bisa dilakukan perubahan gitu. Apakah mungkin ada makanan-makanan kayak yang memang harusnya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi minimal kita tahu mumpung mereka juga masih usianya kecil. Nah kalau karena ada dua Talia dan Tania ya mau nggak mau Onyo kita harus Cek cek juga. Jadi ya namanya mungkin kakak beradiknya saya takutnya tiba-tiba dia juga jadi sugesti gitu. Jadi ya kalau udah ngecek darah dan yang lainnya udah itu 3-3 tuh semua gitu. Mereka sih banyak kan kalau misalnya Cici sama Tania tuh sama boneka-boneka tuh ternyata nggak boleh. Jadi boneka yang berbulu-bulu itu benar-benar nggak boleh sama sekali karena kan dia hidung itu aku tanya dokter tuh berarti dia dari udara, sedangkan boneka-boneka kayak gitu jadi dari udara sedikit pun ini pilek, jadi benar-benar pilek gitu. Nah karena pilek terus kena panas udah ngucur langsung mimisan. Sekarang dengan cara nego memindahkan semua boneka dia. Iya apalagi kan ayah ada beliin boneka yang gede banget kan, dia suka di situ kan gitu. Jadi sekarang lagi nego gimana cara memindahkan bonekanya dia. Ya paling bingung kan anak-anak itu kan udah paling gampang boneka ya. Suka. Terus tiba-tiba boneka harus dilarang gitu. Jadi dan menyampaikannya juga tidak menolak untuk membuat dia jadi kayaknya semua mainan gue udah nggak boleh nggak. Tapi dikasih tahu kalau Cici udah enakan nanti kan semuanya bisa balik lagi. Gitu. Jadi cara menolak ke Talia Tania juga bukan langsung frontal diambilin semuanya enggak. Di tengah ujian badai kehidupan yang menerpanya, tak membuat Sarwenda dan Ruben patah semangat. Kegigihannya untuk sembuh pun masih terus menggelora. Ikhtiar pasangan ini untuk bisa sembuh dan bisa kembali menjalani hidup dengan baik terus dilakukan. Ruben dan Sarwenda pun tengah mengumpulkan berkas dan data hasil pemeriksaan darah dan bagian kepala. Lantas benarkah Sarwenda dan Ruben akan menjalani pengobatan di Singapura? Ada di minggu ketiga saya udah mulai cuti, ya, udah mulai berobat gitu. Nah ini yang sedikit surprise juga, ternyata selama di sana saya nggak bisa satu rumah sakit. Wenda rumah sakitnya di mana, saya rumah sakitnya di mana gitu. Jadi ya karena udah dapat tanggal yang sama gitu kan, kita ada teman di sana yang ngurusin waktu Tania lahiran kan, jadi dia bantu atur semuanya dan ternyata ya memang ya sakitnya nggak sama, jadi rumah sakitnya lumayan beda karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana gitu. Memang sekarang ini lagi ngumpulin dulu data-data yang dari sini untuk ke sana, hasil-hasil yang dari sini ke sana. Dan ada beberapa yang harus saya cek untuk second opinion yang lain gitu. Tindakan apa? Tak ingin merenungi nasib dengan penyakit yang dideritanya, pasangan ini memilih untuk tetap menjalani hidup dengan happy agar imunitas tubuh bisa tetap terjaga. Meski terkadang rasa lelah dan bosan kerap kali melanda Ruben, namun hal ini tak lantas membuat Ruben patah semangat untuk sembuh, apalagi dukungan dan semangat anak-anak seolah menjadi penguat Ruben. Lantas seperti apa Sarwenda memberikan semangat untuk Ruben? Di kondisi kami yang sekarang ini ya memang harus diakuin, saya harus mencari harus mengalihkan untuk tidak terus kepikiran yang akhirnya yang tadinya si obat bisa berkembang dengan bagus ya, karena saya imunnya terus turun jadinya nggak bagus gitu ya. Jujurnya aku ada pernah di taraf yang bosen banget gitu ngelihatnya dulu udah sampai Kayak sebel gitu lihat jarum gitu ya. sebel banget, apalagi misi mau ambil darah, darah dimasukin diambil gitu. Jadi kayak lagi aduh ntar dulu deh gitu. Jadi biarkan saya beraktivitas ya, saya bertemu dengan teman-teman itu buat saya lebih rileks. Saya bertemu dengan teman-teman jauh lebih tenang gitu ya. Makanya saya bilang sama istri saya ya, saya akan jalani apa yang saya buat saya happy. Dan dia juga harus, saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia gitu. Karena dia lagi berjuang dengan
dirinya juga, saya lagi berjuang. Tapi kalau kita lagi sama-sama yang gini, dia lagi nyari senang dirinya, ya saya lagi nyari senang dengan diri saya sendiri.